Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan Pasar Jadul Blitar 2025. PLN berikan diskon tambah daya listrik 50% sambut HUT ke-498 Jakarta. Polda Banten tangkap 61 pengedar dan pemakai narkoba. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan Pasar Jadul Blitar 2025 di alun-alun Kota Blitar. Kunjungan ini merupakan bagian dari peringatan Bulan Bung Karno dan sekaligus mendukung visi pembangunan berbasis desa dan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pasar Jadul menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sekaligus pelestarian budaya lokal dengan konsep pasar tempo dulu ala era 1970 sampai 1990-an. Kegiatan ini menyuguhkan suasana nostalgia yang dipadukan dengan inovasi produk lokal. Wapres menyampaikan pentingnya keterlibatan UMKM dalam berbagai ajang pameran untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Gibran juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap pemasaran digital, termasuk integrasi dengan platform e-commerce untuk memperkuat distribusi produk UMKM. Kegiatan ini menampilkan berbagai produk khas Blitar, seperti yang dipamerkan di stand Blitar Trade Center (BTC), dan disambut antusiasme tinggi dari masyarakat. Ribuan pengunjung memadati area sejak hari pertama, menunjukkan besarnya dukungan terhadap pengembangan produk lokal. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wapres dan berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kunjungan serta pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan di kota tersebut. Pasar Jadul 2025 mengusung tema Ngunggah Roso, Ngelingake Lelakon dan menyuguhkan pameran budaya, lomba orasi, pertunjukan orkestra, serta museum memorabilia sejarah Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Koordinasi ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah bantuan sosial yang gagal transfer kepada 1,3 juta keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, penyaluran bansos saat ini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kemensos merinci hingga triwulan kedua, penyaluran bantuan program Keluarga Harapan telah mencapai 7,9 juta keluarga penerima manfaat dan bantuan sembako telah disalurkan kepada 14 juta keluarga. Artinya, baru ada sekitar 78% bantuan yang berhasil ditransfer. Sisanya terkendala masalah rekening, seperti nomor tidak aktif atau ketidakcocokan data. Menurutnya, penyebab utama gagal transfer adalah rekening tidak aktif atau tidak ditemukan dalam sistem BIN, dan juga perbedaan antara nama dan nomor rekening penerima. Saifullah menegaskan bahwa Kemensos akan bekerja sama dengan Himbara dan BPS guna menyelesaikan kendala ini dan juga melibatkan PPATK. Kemensos ingin memastikan semua bantuan tepat sasaran. Penerima yang belum mendapatkan bantuan diminta segera melapor dan menyertakan bukti. Laporan bisa melalui aplikasi Cek Bansos, Pendamping, Dinas Sosial, atau Badan Pusat Statistik Daerah. Dirinya juga mengatakan, sebagian penerima belum mendapatkan bantuan karena pindahnya penyaluran dari PT Pos Indonesia ke Bank Milik Negara. Pembukaan rekening baru secara kolektif membutuhkan waktu. Pemerintah juga menyiapkan penambahan bantuan bagi 18,3 juta penerima bantuan sembako. Sementara itu, Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, memastikan pihaknya terus memperbarui data. Untuk sembako itu 14 juta lebih atau sekitar 78% dari 18 juta, 3 KPM. Jadi terdapat 1,3 juta calon penerima yang masih mengalami kendala dalam penyaluran. Data itu bisa dilihat di sana. Karena
disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, rekening tidak aktif atau rekening tidak ditemukan. Ya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memperkuat kerjasama dengan negara Jerman dalam tata kelola migran tenaga kerja yang adil dan etis. Dengan potensi tersebut ditargetkan setiap tahunnya sebanyak 200 lebih pekerja Indonesia yang handal bisa bekerja di negara Jerman. Pemerintah Indonesia tengah memanfaatkan peluang kebutuhan angkatan kerja global, terutama di kawasan Eropa. Salah satunya dengan melakukan penguatan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia dengan pemerintah Jerman dalam potensi tenaga kerja. Gelaran kerjasama tersebut langsung dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ine Lepel Kamis siang. Di mana dengan penguatan kerjasama tersebut diharapkan setiap tahunnya pemerintah Indonesia bisa memberangkatkan sebanyak 200 hingga 300 pekerja migran yang dibekali dengan beragam kemampuan ke negara Jerman. Pemerintah Indonesia sendiri akan membekali para pekerja dengan beragam kemampuan, mulai dari vokasi hingga keahlian yang dibutuhkan negara Jerman. Selain itu, komitmen kedua negara tersebut pun saling menguatkan, di mana Jerman memiliki tantangan demografi. Sementara Indonesia memiliki angkatan muda yang terampil atas dasar menciptakan peluang yang sama di dunia kerja ke depan. Kerjanya itu semua sudah di cover, termasuk asuransi, jam kerja, segalanya, dan selerinya sangat bagus. Dari paling rendah ya, itu rata-rata kita tanyakan anak kerja yang sudah kerja itu berapa? Sekitar 35, 41. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU KUHP dari pemerintah. Oleh karena itu, Habibur Rahman mengatakan DPR nantinya akan segera memulai rapat kerja dalam waktu dekat. Kalau memang benar kita bahas. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengenai DIM RUU KUHP dari pemerintah. Habibur Rahman menyebut daftar inventarisasi masalah atau DIM tersebut sudah diterima oleh DPR. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan segera rapat kerja pada awal masa sidang 24 Juni mendatang untuk membahas RUU KUHP bersama pemerintah. Kendati demikian, Komisi 3 DPR masih membuka pintu masuknya aspirasi-aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terkait RUU KUHP. Ya, insya Allah kalau sudah ada kan tinggal berarti nunggu selesai masa reses, ya. Insya Allah di masa sidang yang akan datang, ya, setelah kita dinyerap aspirasi rekan-rekan ini termasuk dari Borobudur, luar biasa banyak sekali, kita sudah bisa kick off membahas KUHP ini. Rapat panjangnya itu bisa di awal masa sidang yang akan datang. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa mulai tahun ini dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga tidak lagi menjadi syarat wajib dalam proses penerimaan peserta didik baru untuk SMK, SMK, dan SKH di wilayah Banten. Gubernur Banten Andra Soni membuka pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA yang digelar di Aula BPSDM Provinsi Banten. Andra Soni menegaskan, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh terhalang hanya karena masalah administrasi kependudukan.
Ia menyebutkan pemerintah Provinsi Banten telah menginstruksikan seluruh sekolah negeri maupun swasta untuk menerapkan kebijakan inklusif ini dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Itu ada Bapak. Kalau untuk akte sendiri Pak, aktenya sendiri akte. Ya, tidak juga di Tapi di sekolah masih ditemukan. Nah, sampaikan kepada beliau mungkin tindak lanjut karena memang harus diawasi. Ini hari ketiga kan? Iya. Nanti kan akan ada proses verifikasi. Gubernur Banten juga menghimbau masyarakat untuk turut mengawasi jalannya SPMB di seluruh sekolah di Banten. Jika ditemukan pelanggaran, ia menegaskan sekolah tersebut akan diberi sanksi tegas oleh Pemprov. Dengan kebijakan ini, Pemprov Banten berharap jumlah siswa dari kalangan kurang mampu, daerah terpencil atau yang rentan terhadap masalah administrasi akan meningkat partisipasinya di jenjang pendidikan menengah. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Diskon tambah daya listrik 50% sambut HUT ke-498 Jakarta. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memberikan promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50% kepada warga Jakarta. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-498 Jakarta. 2025 dan ditujukan bagi seluruh pelanggan di wilayah Jakarta Raya. Andi menyebut promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah seluruh golongan tarif satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere yang ingin melakukan tambah daya hingga batas maksimal 7.700 volt ampere. Lalu, diskon tambah daya 50% ini dapat diperoleh dengan melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar cukup melakukan pemberian token, sedangkan pelanggan pasca bayar dapat melakukan pembayaran tagihan listrik. Di PLN, ya, dalam hal ini UID Jakarta Raya, dalam rangka merayakan ulang tahun Jakarta 498, kita lakukan program yaitu adalah promo tambah daya. Ya, ini hanya berlaku di pelanggan PLN Jakarta Raya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memvonis terdakwa pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat 11 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah. Terdakwa dinyatakan bersalah menyuap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memuluskan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat, Rosihan Zuriah Rangkuti. Terdakwa pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, divonis 11 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rabu sore. Dalam amar putusan, Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat, Rosihan Zuriah Rangkuti, menyatakan Lisa Rahmat terbukti memberikan suap senilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Suap tersebut bersumber dari terdakwa Ibu Ronald Tanur, Mediska Wijaya, yang juga telah divonis selama 3 tahun. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni dengan tuntutan 14 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yang dilakukan secara bersama-sama.
Informasi selanjutnya, pemirsa, petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengamankan 2 kapal asing berbendera Filipina. Kedua kapal tersebut diamankan saat mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. 2 kali. Persiapan tim meriksa. Petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar 2 kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Setelah diberikan peringatan, petugas langsung memberondong dengan peluru tajam lantaran kedua kapal asing tersebut tak juga mau berhenti. Kedua kapal itu adalah FB Annie Grace dengan ukuran 65,22 gross ton yang menggunakan alat penangkap ikan jenis Pershane, dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai light boat atau kapal lampu. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing tersebut langsung diamankan petugas. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono menuturkan, penindakan 2 kapal asing berhasil dilakukan setelah adanya laporan dari kelompok nelayan yang curiga dengan keberadaan kapal asing di perairan Indonesia. Dengan begitu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 31,6 miliar rupiah. Sengaja kami libatkan 2 kepala UPT tersebut untuk saling menjaga wilayahnya, karena ini menjadi wilayah yang seksi di mana Sulawesi Utara tersebut, tunanya besar-besar dan banyak di situ. Wilayah Laut Sulawesi merupakan perairan yang kaya akan sumber daya alam, khususnya ikan tuna, sehingga menjadi sasaran empuk praktik pencurian ikan oleh kapal asing, khususnya dari Filipina. Petugas PSDKP KKP berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan asing pencuri ikan. Persiapan tim meriksa. Ya, pasca disidak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, puluhan bangunan liar semi permanen di bantaran kali di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali ditertibkan. Warga yang terdampak penggusuran berharap ada uang kompensasi dari pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi kembali melakukan penertiban puluhan bangunan liar di bantaran kali irigasi Kampung Gabus Srimukti, Tambun Udara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bangunan semi permanen satu persatu diratakan menggunakan 1 alat berat oleh petugas. Pembongkaran dilakukan pasca Gubernur Deddy Mulyadi sidak di lokasi. Sementara warga yang terdampak penggusuran menelan kekecewaan lantaran proses pembongkaran secara tiba-tiba. Warga hanya diberikan surat pemberitahuan 1 kali hingga tidak bisa menyelamatkan barang bangunan yang masih bisa digunakan kembali. Selain itu, warga juga berharap ada uang kompensasi dari pemerintah. Udah kecewa ya Pak? Udah kecewa udah. Daerah kecil, usaha, jual kopi 1.000-2.000 keuntungan buat ngempanin anak bini saya. Kalau begini kan saya mau makan dari mana? Kerjaan susah. Ada berapa banyak Pak bangunan yang dibongkar hari ini? Sekitar 60-an lebih lah hari ini. Nantinya buat apa Pak? Nanti kita akan program, bisa buat jalan, bisa buat aliran sungai kita normalisasikan lagi. Dan tadi kita juga bicara dengan Kadis. Penggusuran bangunan liar yang berdiri di bantaran aliran kali bertujuan untuk mengembalikan fungsi awal yang sudah mengalami penyempitan. Dalam upaya penanganan banjir yang kerap merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi setiap memasuki musim penghujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, pasca gaduh terkait jukir liar dan polemik parkir gratis Rabu siang, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi gelar pertemuan dengan pengelola usaha minimarket. Pertemuan ini membuahkan hasil memastikan parkir di minimarket Kota Surabaya gratis, serta penyediaan juru parkir resmi dari toko modern sesuai dengan Perda 3 tahun 2018. Tanggungan kami ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan perda yang ada di
Pasca gaduh soal juru parkir liar dan polemik parkir gratis, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Rabu siang menggelar pertemuan bersama para pengelola usaha minimarket di Surabaya. Dalam pertemuan ini disepakati, sesuai dasar hukum Perda 3 tahun 2018, setiap toko modern yang mengajukan izin usaha wajib menyediakan karyawan, termasuk petugas parkir. Sehingga, petugas parkir minimarket wajib mengenakan tanda pengenal parkir resmi, agar tidak diisi juru parkir liar yang memungut tarif parkir kepada konsumen. Ayo siap no pegawai yang ada petugas parkirnya. Di situ saya sampaikan. Sehingga ketika sudah berjalan itu ternyata banyaklah jukir-jukir liar yang sudah di tempat-tempat itu. Sehingga yang saya sampaikan, iki perjanjian yang dulu kita buat, perizinan yang dibuat, sehingga harus ada yang namanya petugas atau pegawai yang bertugas sebagai petugas parkir. Pengelola usaha minimarket yang tergabung dalam Abrindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, berkomitmen menjalankan Perda 3 tahun 2018 dengan menyediakan petugas parkir resmi dan menerapkan parkir gratis di seluruh minimarket di kota Surabaya. Awalnya kami memang hadir di toko modern ini, hadir dengan komitmen toko komunitas yang menyediakan lahan parkir yang gratis, maka kita komitmen tidak memungut biaya parkir sama sekali ke teman-teman konsumen kita, gitu ya. Terus terkait dengan perda itu, maka kami dari mewakili teman-teman retail bahwasanya kita membantu dan mensupport Pemkot Surabaya untuk memberdayakan lingkungan sekitar untuk menjadi petugas parkir resmi kami. Seperti diberitakan sebelumnya, sempat gaduh polemik parkir gratis minimarket dan juru parkir liar hingga Wali Kota turun tangan untuk melakukan razia juru parkir liar. Wali Kota Surabaya juga sempat melakukan penyegelan terhadap minimarket yang tidak menyediakan petugas parkir resmi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Polda Banten menangkap 61 pelaku tindak pidana narkotika. Puluhan tersangka merupakan hasil operasi yang digelar petugas kepolisian selama periode April hingga Juni 2025. Dari operasi yang digelar selama 3 bulan terakhir, Polda Banten berhasil mengamankan 61 orang tersangka. 42 diantaranya merupakan pengedar narkoba, sementara 19 lainnya adalah pemakai. Dari para pelaku, petugas berhasil menyita berbagai jenis barang bukti, di antaranya sabu-sabu seberat 3,7 kg, ganja seberat 76,94 gram, tembakau sintetis 76,38 gram, psikotropika 630 butir, serta obat-obatan golongan G seperti tramadol dan heksimer sebanyak 15.000 butir. Ini kami Direktorat Polda Banten berhasil mengungkap sejumlah 50 perkara, 50 LP, dengan 61 tersangka, dan jumlah barang bukti dari beberapa jenis. Sabu ada 3,7 kilo, ganja sintetis dan ganja ada sekitar beberapa puluh gram. Juga yang terbanyak adalah dari jenis obat berbahaya atau obat keras, dari tramadol, heksimer itu sekitar 15.500 butir. Para tersangka saat ini sudah diamankan dan ditahan oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, sebanyak 17 lebih ton limpa sapi yang tercampur dalam pengiriman jeroan sapi dimusnahkan Badan Karantina Indonesia. Limpa tersebut diimpor dari perusahaan pengolahan daging sapi asal Australia. Dengan menggunakan alat insinerator, 17,2 ton limpa yang bercampur dengan jeroan sapi dimusnahkan di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Pemusnahan limpah sapi yang diimpor dari perusahaan pengolahan daging sapi asal Australia ini dilakukan lantaran ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen impor. Tidak hanya itu, pemusnahan ini juga dilakukan untuk mencegah penularan penyakit hewan di Indonesia
seperti lumpy skin disease, penyakit mulut dan kuku, serta penyakit antraks. Kepala Badan Karantina Indonesia menyampaikan akan melakukan penyelidikan mengenai adanya kesengajaan terkait pencampuran limpa dengan jeroan sapi yang diimpor tersebut. Barang dokumen yang masuk ke kita ke Indonesia dikirim, pas kita periksa fisiknya tidak sesuai dengan dokumen. Jadi itu ya, pertama tidak sesuai dengan dokumen. Tadi di dokumen itu harusnya barang tidak terlaporkan ini, tapi ternyata di situ ada limpahnya. Jadi karena dokumen itu sudah satu kecurigaan. Selain akan menyelidiki perusahaan yang mengimpor limpa tersebut, Badan Karantina juga akan menyelidiki perusahaan Australia untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.